Shalom, selamat berdoa dan saudara yang terkasih. Shalom. Tiba saatnya kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari silakan hati kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan hati kita. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau telah menjadi perlindungan kami Tuhan Yesus. Kami hari ini datang kepadamu Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Hatiku penuh dengan pujian kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ku beri Penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sama-sama kita pujikan, kita memuji Tuhan Yesus dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami pada hari ini Tuhan di tempat kudus-Mu ini. Biarlah kami senantiasa akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Beri kemuliaan termeriah buat Tuhan Yesus kita. Siapa yang percaya Tuhan Yesus telah hidup dalam hati kita, katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan aku tebus dosaku, kuburkan
percaya kasih Allah tak kesudahan, mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Kasih-Mu selalu baru di setiap pagi untuk kami, Tuhan Yesus. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan adalah pelita dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu beserta kami, roh dan jiwa kami selalu kuat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku,
firman-Mu, berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Sebab Engkau kekuatan kami, Tuhan, dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Berkata Kau besertaku, Kau yang menguatkan roh dan jiwa kami, Tuhan. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Hanya pertolongan-Mu Tuhan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Hanya Kau yang kami nantikan, Tuhan. Kaulah yang kami sembah. Aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kekuatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau perlindungan kami Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih
tengah badai itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita memuji Tuhan lebih dalam lagi. Syukur Yesus, syukur. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai yang melanda kami Tuhan. Amin. Itu perkataan iman kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin Tuhan. Bagiku hanya pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Tuhan Yesus, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami berserah kepadamu Yesus. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Waktu saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ini yang menjadi pengakuan iman kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan. Sebab itu kami hanya mau datang kepada Tuhan yang empunya hidup kami, yang berdaulat atas hidup kami. Berbicaralah untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap mendengar. Kami rindu Allah Roh Kudus menolong setiap kami, memampukan hati kami, menjadikan hati kami tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Berbicaralah, cengkeram hati kami, setiap kami yang ada pagi hari ini dengan Roh-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin, puji Tuhan. Shalom semuanya, puji Tuhan, sehat semuanya ini ya, puji Tuhan. Banyak di antara saudara-saudara kita yang kondisinya beberapa waktu ini sakit, rombongan demam, batuk, flu ya saudara ya. Puji Tuhan kalau kita sebagian masih ada yang sakit di rumah dan kita yang sehat bersyukur ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara membuka Alkitab kita bersama-sama di kitab Kejadian saudara.
Kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-26. Karena ini sangat panjang saudara. Saudara bisa menjadi PR di rumah. Nanti sampai di rumah saudara bisa belajar membaca ayat-ayat yang Tante sharekan pagi hari ini ya. Karena untuk menghemat waktu Tante tidak akan membacakan seluruh ayat-ayat ini. Tapi nanti sepenggal demi sepenggal Tante akan bicarakan. Kejadian 26 ayat 1 sampai yang ke-35. Saudara, ini bicara tentang Ishak. Ketaatan itu mendatangkan berkat, saudara. Orang yang taat, pertolongan Tuhan itu akan datang kepada dia. Orang yang taat kepada Tuhan, berkat Tuhan itu akan senantiasa menghampiri. Walaupun seakan sulit, tapi Tuhan tuh gak membiarkan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Kita akan melihat contoh pagi hari ini tentang Ishak, saudara. Saudara, pada zaman Ishak ini, pada waktu tulisan ini ditulis, zaman ini saudara, timbul kelaparan. Sebab itu Tuhan menyuruh Ishak membawa keluarganya, pergilah merantau. Tapi Tuhan melarang, jangan kembali lagi ke Mesir. Karena Mesir itu tempat di mana dulu bangsa Israel diperbudak. Walaupun mereka di sana makan, minum, berkecukupan segala sesuatu, tetapi mereka menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mengenal Tuhan. Sebab itu Tuhan tidak menyuruh Ishak untuk ke sana. Sebab itu Tuhan menyuruh mereka tinggal di Filistin. 26 ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku menepati sumpah yang telah kuberikan kepada Abraham, ayahmu. Tapi Tuhan ngomong, tinggal di negeri ini sebagai siapa saudara? Ayatnya itu tadi. Tetap sebagai orang asing. Jangan merasa seperti penduduk di sana. Mengapa saudara? Banyak orang-orang Kristen ini seperti ini saudara. Supaya bisa diterima oleh penduduk, oleh masyarakat, kadang kita ini harus ikut seperti mereka, seperti dunia mereka, supaya ini enggak ditolak. Lek lingkungannya itu di situ minum, ya ikut minum, supaya bisa diterima. Kalau lingkungannya di sana itu main, tengah malam judi, alah kecil-kecilan kok mah, Pak gak usah melok nongkrong-nongkrong. Misalkan istrinya ngomong gitu, alah mah cuma uang 10 ribuan kok. Pertama seperti itu ya saudara, 10 ribuan. Nanti aku gak melu-melu, gak dikancani sama bapak-bapak situ. Dianggap aku tidak bermasyarakat. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Tinggallah di Filistin tapi sebagai orang, supaya kita tidak ikut budayanya orang Filistin. Orang Filistin itu menyembah dewa. Mereka mengkawinkan, dan itu biasa saudara. Hal-hal yang tidak wajar terjadi di sana. Sebab itu Tuhan mengingatkan Ishak, tinggallah di Filistin hanya sebagai orang asing. Di sana kamu boleh mencari nafkah dan aku memberkati engkau. Karena ini janji Tuhan buat buat Ishak saudara. Saudara bicara tentang ketaatan, ngomong tok saya bilang ya. Bicara tentang ketaatan itu mudah saudara. Tapi untuk kita menghidupi ketaatan itu, wah ini saudara, tidak mudah. Untuk melakukan ketaatan perkara yang sulit, apalagi taat saat kita berada di posisi yang tidak baik, yang tidak mendukung. Saudara, tapi orang yang mau taat saudara, ketaatan itu mendatangkan berkat loh saudara. Ini contoh-contoh ringan ya. Anak-anak sekolah,
Anak-anak yang taat, yang misalkan gurunya ngomong ya, anak-anak hari Senin ulangan, pelajari bab 1 dan 2 saja. Guru udah ngomong ya, anak-anak hari Senin ulangan, pelajari bab 1 dan 2. Dan anak-anak yang taat, ya nanti ada waktunya main tapi juga ada waktunya belajar. Hari Sabtu dan Minggu itu kan weekend, waktunya bersenang-senang. Bener ya? Bener ya? Kenapa? Kok nggak ada yang menjawab betul? Bener enggak ini? Ya betul dong. Weekend kok, ya boleh bermain, namanya weekend. Tapi buat anak sekolah tetap saja, walaupun ada waktunya bermain, tapi juga tetap ada waktunya belajar. Hari Minggu bisa dimanfaatkan, sedino main boleh. Setelah itu sore hari, malam hari bisa tetap dimanfaatkan untuk belajar. Anak yang taat belajar, waktu ujian Senin datang pasti bisa mengerjakan. Tapi anak yang tidak taat, waktu guru mengatakan, ayo keluarkan lembar kosong, secari kertas di meja, masukkan semua buku. Apa yang terjadi? Aduh. Karena tidak taat ya, tapi orang yang taat, ketaatannya itu mendatangkan berkat. Walaupun taat itu kan tidak enak, iya enggak? Orang belajar itu enak apa enggak? Ya enggak enak loh tante. Enakan main HP, enakan main YouTube, enakan game, ya masa dia. Wah kok kon belajar, ya ora toh. Tapi orang yang mau membayar harganya dari ketaatannya itu saudara. Upah itu akan ada, selalu akan ada. Coba Mazmur 18, 26 sampai 27. Ini ayat yang bagus untuk saya dan saudara baca. Mazmur 18 ayat 26 dan 27. Mas Yusuf sudah mendapatkan, boleh membacakan untuk kita, itu ada mic di dekatnya. Boleh baca dengan suara keras. Mazmur 18, 26 dan 27. Boleh pakai mic ya supaya masuk di rekaman. Tes. Mazmur 18 ayat 26 sampai 27, beginilah firman Tuhan. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Amin. Ini ayat berapa ya? Oh ya. Oh ya, terjemahannya atau beda ya dengan saya? Oke, coba ya saya melihat terjemahan saya saudara ya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Saudara, Tuhan itu bukan Tuhan pendendam, perhatikan ini ya. Tuhan kita itu bukan Allah pendendam. Saudara jangan salah mentafsirkan ayat ini, saudara. Tuhan cuma mau ngomong, saudara. Orang yang setia sama Tuhan, orang yang taat sama Tuhan, berkat itu akan menghampiri hidup kita, saudara. Saudara setuju atau enggak? Ini firman Tuhan. Kalau engkau taat sama Tuhan, setia sama Tuhan, walaupun kita ini kadang dihadapkan di masa-masa yang sulit, masa-masa yang rasanya enggak mungkin kita bisa melewatinya, tapi tangan Tuhan itu enggak melepaskan gandengannya kepada kita, saudara. Itu pasti, saudara. Isa ini salah satu contoh tokoh yang mengalami berkat Tuhan yang menurut saya luar biasa. Ia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan meski dalam situasi yang enggak ngerti dia. Dalam keadaan kelaparan yang hebat, Tuhan melarang dia untuk pergi ke Mesir, melainkan tinggal di Gerar. Gerar ini daerah Filistin, saudara. Saudara, kadang kita harus melewati masa-masa yang kita tidak pahami, saudara. Kita harus menjalani masa-masa yang rasanya, Tuhan, aku ini udah setia ya sama Tuhan. Kok masih seperti ini jalan-jalan yang aku harus lewati? Kenapa harus seperti ini Tuhan? Mungkin kita tidak perlu bertanya ya saudara.
Semakin kita banyak bertanya mengapa, itu akan semakin banyak dan akan semakin tidak mengerti hati Tuhan. Karena memang Tuhan itu nggak bisa terselami loh saudara. Maksud-maksud Tuhan itu nggak bisa kita pahami. Kadang ada anak Tuhan itu yang ngomong seperti ini. Tante, kenapa ya aku kok dulu tuh ngambil keputusan menikah dengan suamiku ini? Aku kecewa sekarang, menyesal. Nggak boleh ya, kalau orang sudah dipersatukan sama Tuhan, sudah diberkati dalam pernikahan yang kudus, nggak boleh sudah ada kata menyesal. Yang ada harus kata mensyukuri dan mencari jalan keluar. Datang kepada Tuhan bersama-sama. Karena Tuhan itu nggak pernah keliru kok saudara. Yang keliru itu kita. Yang Tuhan itu nggak pernah berkesalahan. Mengatur jalan hidup kita itu nggak pernah berkesalahan. Tapi dalam perjalanan hidup kita, itu kita yang kadang-kali menggok saudara. Keluar dari relnya Tuhan yang sudah kita tetapkan, yang Tuhan sudah atur itu kita keluar. Jadi orang yang keluar dari relnya Tuhan tentu akan berbeda saudara dengan orang yang taat dalam jalan Tuhan. Saudara, saya mau katakan saudara, kalau Tuhan yang mau memberkati hidup kita, Tuhan yang sudah mengatur masa depanmu, tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Di kisah di Ishak ini saudara, perhatikan ya. Abraham ini pernah tinggal di daerah-daerah ini saudara. Di mana Ishak ini masuk ke wilayah ini. Abraham dulu pernah masuk sini. Coba perhatikan ya. Abraham ini pernah menggali sumur, beberapa sumur di sana. Untuk menghidupi hewan peliharaannya. Tetapi dengan orang-orang Filistin itu ditutup saudara. Galian sumur-sumur itu sudah ditutup lagi dengan pasir, dengan tanah. Coba perhatikan ayat ini saudara. Sebentar. Segala ayat 15 ya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang-orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ. Berkemalah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Saudara, orang-orang Filistin itu cemburu. Iki pendatang, iki wong asing kok tambah sugih lah. Kekayaannya kok melebihi kami yang punya tanah Filistin. Ora terima loh saudara. Saudara, saya mengajak saudara kembali belok lagi ayat yang naik, ayat 12. Waktu sudah tinggal di sana, di Filistin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat berapa saudara hasil? Baca. 100 kali lipat. Sebab ia sekali lagi. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil tahun itu juga. Nanem tahun itu Tuhan memberkati 100 kali lipat, bukan 2 kali lipat. Luar biasanya Tuhan itu, 100 kali lipat. Jadi kalau dia punya 2 ekor kambing, jadi berapa kambingnya saudara? Setahun Ishak datang unu-unu cuman bawa 1 pasang. Tahun itu Tuhan memberkati, dikatakan 100 kali lipat. Loh, tahun ngarep irone iki. Nek dilipatkan lagi 100 kali lipat. Kekayaannya Abraham, Ishak ini seperti itu saudara. Setahun kemudian berlipat. Lipatnya ini enggak 2 kali lipat saudara, 100 kali lipat. Berkat Tuhan untuk Ishak. Dan orang itu, yang dimaksud orang itu siapa? Ishak.
Ishak, saudara. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya. Ini firman Tuhan ngomong. Sehingga menjadi sangat kaya. Ini perkataan firman Tuhan, saudara, perhatikan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Wow, dikatakan saudara, pegawai-pegawai Ishak yang direkruti orang-orang Filistin melok dek iki wakeh. Sehingga menimbulkan kecemburuan buat masyarakat di sana. Diusirlah Ishak. Minggir di Gerar akhirnya. Kemudian Tuhan mau berhenti memberkati. Tuhan itu lek ngomong iya, saudara, Tuhan akan melakukan, saudara. Terserah orang melakukan apa kepada Ishak. Berkat Tuhan gak berhenti, saudara. Coba perhatikan. Sebentar ya, saudara. Matanya tante roto hilang. 37. Maaf ya, saudara. Dalam ayat-ayat ini, tante maaf, ini tulisan tante kecilan. Esa ini menggali sumur. Nanti saudara boleh baca di perikop ini yang sama. Menggali sumur, tukaranlah gembala-gembalanya Ishak ini, saudara. Lah nopo kok tukaran? Ishak ngomong seperti itu. Ini loh, tuanku, sumur yang kita gali ini diakoni sama mereka. Kemudian apa Ishak juga, yang kan dia bolone banyak, pegawainya banyak. Ishak ngomong apa, saudara? Kayak no wis rapopo. Kayak no kita gali lagi sumur tempat lain. Gali lagi, saudara. Sebentar, Tante ini ada satu ayat yang luar biasa loh ayatnya ini. Tante kok kehilangan ya. Ayatnya seperti ini, saudara. Oh ini. Gali lagi, diakoni lagi, tukaran lagi. Tapi yang terakhir coba perhatikan, saudara. Ayat yang ke-19 ini ketemu ayatnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang apa, saudara? Mata airnya kenapa itu, saudara? Berbual-bual. Ngerti air berbual-bual itu? Wah, bul-bul-bul. Wah, itu tak terbendung gitu loh, saudara. Airnya itu sumbernya gede. Karena apa? Karena itu Tuhan yang memberkati. Saudara jangan takut ya. Kalau usahamu, pekerjaanmu diireni orang, orang berusaha menutup berkatmu. Misalkan kita punya pelanggan nih ya, punya pelanggan. Tiba-tiba kita biasa ngasih masukan barang kita di toko itu, di warung itu, misalkan dagangan kita juga kecil misalkan. Di toko itu atau di warung itu kita titip makanan atau barang. Tiba-tiba kita didisi orang. Padahal itu ngerti, ini konsumenku ini. Kita didisi orang, dileboni orang. Jangan sakit hati, jangan marah. Kalau Tuhan bilang Tuhan itu memberkati hidupmu, sumbermu ini dia berkat itu di orang kayak no. Persilakan, berkatmu tetap bual-bual ya ngomong Tuhan. Amin dong. Tuhan orang nutup pintumu satu, jangan takut. Sumber yang engkau akan gali itu akan bual-bual, saudara. Amin dong. Karena cara Tuhan itu memberkati kita itu enggak disangka, enggak didana, enggak terpikirkan. Jangan takut apa yang dikerjakan oleh manusia kepada kita. Jangan pernah takut. Karena berkat Tuhan itu akan menyertai perjalanan hidup anak-anak Tuhan yang setia, yang taat. Asal yo seperti Ishak tadi, ojo nesu, ojo marah, lek daganganmu diserobot, pelangganmu diserobot, ojo nesu-nesu. Karena kalau kita nesu, itu nutup berkat kita. Sumbernya sing kudune bual-bual itu jadi orang bual-bual gitu loh. Jadilah kita menjadi anak Tuhan yang tetap sabar.
beno dagangan kita diisi orang, pelanggan kita diambil orang. Kalau Tuhan mau ini ya bual-bual gitu saudara. Ini tante kesaksian kecil ya saudara. Lek ngomong no usaha, tante juga kecil-kecil usaha kecil-kecilan. Lek tante capek, itu tante ngomong sama Tuhan, jangan ada pesanan. Aku nggak mau pesanan ya Tuhan. Tante itu kalau orang pesan kemudian dia mengharap nolak itu tante itu nggak enak soalnya. Tante itu malah aku nggak sehat Tuhan, aku nggak mau ada pesanan, gitu ya saudara ya. Padahal saya itu kan dong-dongan, lek mood jualan gitu ya saudara. Kalau ndak mood ya ndak gitu ya. Jadi kalau saya mood itu ya ngomong sama Tuhan, Tuhan kayaknya aku sehat nih, bolehlah aku ada pesanan. Itu saudara. Ya ada, tiba-tiba itu ada. Ini sungguh saudara. Ada gitu saudara. Lek saya itu, aduh kok tabrakan ini waktunya ya. Ini aku harus ngerjakan ini tapi kok ini ya. Saya itu ngomong sama Tuhan saudara. Tuhan tolong ya kegiatanku hari ini agak padat misalkan seperti itu ya. Aku mau kalau Tuhan kasih pesanan jangan banyak-banyak gitu saudara. Kalau kita nggak boleh serakah. Kadang kita ini serakah. Tenagane ora kayak Simpson tapi sok sombong gitu ya. Loh, saya pernah seperti itu. Merasa hebat, koyo iyo iso, padahal tenagane ora nutuk gitu loh saudara. Ini sungguh nggak boleh sombong, nggak boleh serakah. Tante itu pernah ya, ada pesanan kan sendirian. Di rumah itu sendiri, umak apapun lakukan sendiri. Pernah itu ada pesanan, itu nggak ngelihat kalender saudara. Tak iyani orang saudara. Minta selisih jam itu cuma 3 jam. Pagi semuanya cuma 3 jam. Lek cuma 10 kotak, 20 kotak itu ora apa-apa lah ya tante wet gitu ya. Wakil loh saudara. Tapi saya itu ngomong kepada diri sendiri. Ini ngomong kepada diri, makanya ojo serakah. Dilihat kalender ya. Lah ada orang pesan itu dilihat kalender, jangan langsung bilang iya. Oh ya Bu, saya lihat. Saya itu kadang berpikir seperti ini. Oh ya Tuhan, mumpung kebutuhan banyak ya ini. Ini belum tak bayar, ini belum tak bayar. Ya wis ada orang pesan, ada telepon wis. Oke, gitu. Oke. Gak ngerti lek tenagane iki gak sepiro gitu. Sebab itu kita gak boleh serakah, gak boleh sombong karena apa? Berkat Tuhan itu selalu ada asal engkau gak khawatir. Asal kita ini tetap taat sama Tuhan, berkat Tuhan itu akan datang. Ya, gak boleh serakah dan gak boleh, ya itu tadi saudara. Saudara, kita akan menarik kesimpulan apa tentang Isa ini saudara. Rela hatilah kalau waktu ternyata kadang Tuhan itu mengizinkan ada orang mengambil berkat yang harusnya menjadi hak kita. Nggak enak loh saudara, kalau itu harusnya hak kita kemudian hak kita diambil orang. Enak enggak? Nggak enak. Seperti Abraham. Gali sumur itu kan perlu waktu yang sangat lama. Iya enggak? Gali sumur itu perlu waktu yang lama. Tapi Isa merelakan itu saudara. Merelakan diambil orang, gali lagi. Diambil, gali lagi. Kita bisa enggak seperti itu saudara? Punya hati yang sabar, hati yang luas. Karena Tuhan itu yang akan bela kita. Jangan takut dengan berkat Tuhan saudara. Bukankah Tuhan juga ngomong, asal aku bisa makan cukup. Iya enggak saudara? Benar enggak itu? Yang lain kan Tuhan tanggung jawab Tuhan, iya enggak? Kalau Tuhan yang untuk makan saja dicukupi, yang lain-lain itu pasti iya. Tapi ada orang yang ngomong sebaliknya saudara. Lek makan ya enggak masalah. Iso ae aku mau apa ae enggak masalah. Loh, tapi untuk kebutuhan yang besar ini loh. Kalau kita ngomong seperti itu saudara, sama dengan kita ini enggak percaya sama Tuhan loh saudara. Sama dengan kita ini khawatir sama Tuhan, pemeliharaan Tuhan.
Pagi hari ini Tuhan mau ingatkan tentang Ishak, saudara. Dimanapun engkau menggali sumbermu, menggali sumurmu, dimanapun engkau membangun usahamu, kalau engkau lakukan bersama-sama dengan Tuhan, sumbermu ini bual-bual, mata airmu bual-bual. Karena ini janji Tuhan untuk saya dan saudara pagi hari ini. Tetap hidup menjadi anak-anak Tuhan, saudara. Tetap hidup menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan, saudara. Dimanapun engkau berada, di negeri asing, engkau tetaplah menjadi orang asing. Mengerti maksudnya ya? Seperti ikan yang di laut. Ikan di laut, waktu kita mau goreng perlu dibumboni enggak, saudara? Apa kemudian enggak usah digoreng, enggak usah dibumboni. Kan dari laut, mesti asin. Iya enggak? Mesti asin enggak? Ikan yang ditangkap di laut. Mas Dion yang senang mancing, perlu dibumboni enggak? Perlu, tetap tawar. Tuhan mau kita ini seperti ikan di laut itu, saudara. Maka airnya itu asin, itu tidak membuat ikan itu asin. Kita memang hidup di dunia ini. Kadang perkataan kita, tingkah laku kita, ya jangan sama dengan dunia ini. Kan kita anak-anak terang, tetap hidup menjadi anak-anak terang. Menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh Tuhan. Amin, saudara. Tuhan ngomong, tinggallah di negeri ini tetaplah menjadi orang asing. Dimanapun rumah kita berada, pekerjaan apapun kita, tetaplah menjadi orang asing. Ini yang Tuhan maksud. Kita tetap menjadi terang, menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Tidak mudah terkontaminasi, saudara, oleh lingkungan kita. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaanmu, Tante tetap berdoa buat saudara semuanya. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Haleluya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Dengan iman, saudara, percayalah kepada Tuhan. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan.
Adakah di antara engkau pagi hari ini yang merasa sangat khawatir akan hidupmu? Yang merasa sangat khawatir akan masa depanmu? Yang hari-hari ini kau mungkin sedang menghadapi ketakutan, menghadapi masalah-masalahmu, menyelesaikan masalahmu. Tuhan ngerti, Tuhan tahu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan pagi hari ini. Tetap taatlah kepada Tuhan. Setialah kepada Dia. Tuhan terus akan melakukan pembelaannya untuk engkau. Apa yang engkau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil, saudara. Di tempatmu, semua akan menutup mata. Engkau sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat. Engkau boleh mengangkat tangan kananmu di tempat dudukmu dan taruh tangan kirimu di dadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menjagaku. Tuhan ingin menolong kau. Sehelai di rambutku. Nyanyikan pujian ini dengan imanmu, dengan semakin melihat Tuhan. Katakan dengan iman doamu ini, saudara. Tuhan selalu Oh Jesus, oh Tuhan Yesus. selalu menjagaku. Ya Tuhan, Dia menyayangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. oh benar Selalu menjagaku. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Allah yang menolong kami, Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Pelayan perjamuan akan mempersiapkan diri. Musim akan selalu benar ya Tuhan Yesus. Oh Jesus, haleluya. Takkan berubah Oh Tuhan, sampai selamanya. benar Tuhan, benar Yesus. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Kami yakin, kami tahu Yesus. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kiranya perjamuan kudus pagi hari ini tidak mendatangkan kutuk buat kami. Sebab itu kalau kami masih menyimpan kesalahan orang yang pernah melukai hati kami, menyakiti kami, merugikan kami melepaskan pengampunan untuk dia. Sebab kami tahu kami tidak punya hak untuk menghakimi. Sebab penghakiman adalah punya-Mu Tuhan. Sebab itu kuduskan, layakkan kami pagi hari ini supaya firman perjamuan kudus mendatangkan berkat buat kami, mendatangkan sukacita dan kebaikan buat kami bersama di dalam nama Yesus. Musim akan
semua saudara sudah terlayani dengan baik? Oke. Saudara boleh membaca pesan firman Tuhan untuk saudara secara pribadi pagi hari ini. Kiranya itu menjadi firman, menjadi kekuatan buat kita saudara. Saudara yang sudah menerima roti di tangan kanan, mari angkat tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan pagi hari ini untuk kita semuanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, setiap kita memperingati perjamuan kudus seperti pagi hari ini, mari kita kembali mengenang semua pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tubuh yang dicabik-cabik untuk saya dan saudara, tubuh yang dikorbankan, roh yang diberikan untuk kita semuanya, hidup yang diberikan untuk saya dan saudara. Mari tinggalkan semua kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa yang pernah kita perbuat, tinggalkan saudara. Hiduplah baru bersama-sama dengan Tuhan. Makan roti di tangan kanan ini sebagai lambang dari tubuh Yesus. Makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Saudara boleh mengangkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Anggur di tangan kanan ini adalah lambang saudara, lambang dari darah Yesus yang sudah dikorbankan, dicurahkan untuk saya dan saudara, untuk menebus dosa pelanggaran-pelanggaran kita. Kita yang harusnya dikorbankan, kita yang harusnya disalib, kita yang harusnya mengalami siksaan saudara. Tapi Tuhan mengambil alih itu semuanya karena kasih-Nya yang besar untuk saya dan saudara. Engkau yang sakit pun percayalah, bilur-bilur Yesus membangkitkan engkau, menyembuhkan engkau. Engkau yang berbeban berat percayalah dengan iman, Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Terima, minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur saudara di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan ada. Terima kasih kalau Tuhan memberi kesempatan kami untuk berlibur mungkin sepanjang minggu ini Tuhan. Kemanapun kami akan pergi, kemanapun kami akan berlibur, kiranya penyertaan Tuhan atas setiap kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, seluruh anggota keluarga kami diberikan kesehatan. Bahkan kalau mungkin kami ada yang mudik ke rumah orang tua, Tuhan kiranya dimanapun kami berada, kami tetap menjadi berkat buat mereka, buat keluarga-keluarga yang kami datangi, kami tetap menjadi berkat yang baik. Perkataan kami, tingkah laku kami bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur
dan menyerahkan ibadah BS sebentar lagi jam 10 pagi ibadah anak-anak pun Tuhan memberkati ibadah kami. Terima kasih keluarga Eklesia yang terkasih, mari kita akan pulang bersama-sama. Kiranya anugerah berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih, seluruh kebaikan dari Tuhan Yesus, sukacita, damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus terus akan menyertai perjalanan hidup kita dan membuat berhasil apapun yang kau kerjakan mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.